Saat ini beredar sebuah video cuplikan pernyataan Abdul Somad tentang hukum membangun gereja. Dalam video itu dia terlihat sedang menjawab pertanyaan jemaah. Jemaahnya bertanya, apa hukumnya bagi seorang muslim yang menjadi pejabat pemerintah memberi izin pembangunan rumah ibadah agama lain? Somad langsung menjawab, orang itu berdosa. Bahkan menurutnya setiap kali gereja itu dipakai, orang itu mendapat dosa. Diibaratkan, setiap kali lonceng gereja berdentang, si pemberi izin akan mendapat satu pukulan siksaan kelak di neraka. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jika tolong menolong itu hanya diperkenankan dalam kebaikan. Kalau tolong menolong dalam kemaksiat, maka hukumnya haram. Biar orang lain bangun, jangan Anda dong. Kan bumi Allah luas, rezeki Allah masih luas. Jangan ambil proyek seperti itu. Kadang Anda akan menolong orang dalam beribadah. Kecuali Anda buat bata. Yang bata itu kan bisa dipakai untuk yang lainnya. Anda membuat keramik, Anda membuat ini. Tapi kalau sudah membuat tempat ibadah, pakai apa? Tempat ibadah bukan untuk makan-makan, buat ibadah. Berarti kita membuat sesuatu untuk beribadah. Berarti kita menolong dalam kemaksiatan. Ini beda ya. Kalau jelas akan digunakan untuk maksiat, maksiat yang paling besar adalah menyembah selain Allah. Maka kita tidak boleh menolong dalam hal-hal yang semacam ini. Ceramah semacam ini tentu memprihatinkan. Ya memang mungkin sih tidak menjadi luar biasa karena yang bicara adalah Abdul Somad. Somad ini memang terkenal suka bicara asal soal Kristen. Anda mungkin masih ingat dia pernah bilang dalam salib itu ada jin kafir. Jadi Somad ini nampak memang punya kebencian terpendam terhadap Kristen. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir, berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk fil buyut, dalam rumah, fiha tamasil, malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin, hantu, setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya. Ada patung, buang-buang semua karena tempat dia berdiam di dalam. Saya sebagai hamba Tuhan menyatakan setuju dengan pernyataan UAS dan Daniel Mananta. Karena apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa adalah merupakan larangan daripada Tuhan. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Ini adalah satu perintah dan larangan daripada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan UAS, ini satu kebenaran. Saya menonton banyak konten dari hamba-hamba Tuhan, dari apologet, dari para debaters. Apa yang mereka sampaikan itu kok bertentangan dengan kebenaran ya? Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa karena mereka ingin mencari dukungan dari konten-konten mereka, ingin mendapatkan banyak viewers? Ya, saya tidak tahu. Kalau saya mempelajari dasar argumentasi mereka ini sangat lemah ya. Para apologeter ini banyak dalil-dalil itu yang didasari dari pendapat banyak orang, dari
dari pendapat tokoh-tokoh masa lalu ya. Mereka terlalu banyak baca buku tetapi mengabaikan kebenaran firman Tuhan ya. Sebenarnya ini sangat bagus sekali ya. Sebelumnya itu kan dia sudah sampaikan bahwa kita nggak boleh lagi sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, tidak boleh lagi berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut dengan perdukunan, dengan tarot, dengan feng shui, dengan horoskop dan lain-lain ya. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual yang jahat. Ini sebenarnya disebut dengan unclean spirit, seperti yang dikatakan beliau. Kemudian barulah ada pernyataan yang seperti itu bahwa menurut keyakinannya bahwa di balik patung yang disembah itu ada unclean spirit ya. Perhatikan baik-baik perkataan daripada Daniel. Dikatakan bahwa ketika patung yang dibuat manusia itu disembah, maka disitulah terjadi satu pelanggaran. Maka disinilah orang melanggar firman Tuhan ya. Di sisi lain, Somad ini menjadi luar biasa karena dia datang dari NU. Di mata publik kan, NU selama ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar yang membawa suara perdamaian. Ya kok bisa-bisanya Somad adalah orang NU? Disinilah mungkin salah satu tantangan terbesar NU saat ini. Mereka adalah organisasi besar dengan puluhan juta pengikut. Di dalam NU ada ratusan kiai dengan beragam cara pandang. Kalau yang di pusat sih mungkin orang-orangnya cukup progresif. Ulama ala Gus Dur almarhum, Said Akil Siraj, Yahya Khalil Stakuf, Yakut Khalil Kaumas banyak ditemukan. Namun di seluruh Indonesia ada banyak juga yang cenderung konservatif dan tertutup seperti Abdul Somad. Salah satu kelompok bergaya Somad di dalam NU adalah NU Garis Lurus. Kelompok ini secara keras menyerang semua orang, tokoh, dan kelompok yang memiliki pemikiran berbeda dengan apa yang mereka yakini. Mereka bahkan menyerang para cendekiawan Islam yang sangat dihormati seperti Gus Dur almarhum, Said Akil, dan Quraisy Shihab. Quraisy misalnya terutama diserang karena pemikirannya yang cenderung moderat dalam isu seperti kewajiban jilbab bagi kaum perempuan Muslim. Oke, kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti 3. Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU Garis Lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ini menyikapi Nahdlatul Ulama. Adapun person yang bermain ini, maka betul kita pakai ini. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah, dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army. NU Garis Lurus secara konsisten menyerang Syiah dan Ahmadiyah. Mereka bahkan menunjukkan dukungan terhadap aliran Wahabi. Ustaz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras, menengok pun tak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seram. Ada level yang lunak, baik. Malah dia merekomendasi, bila anda ingin keluar dari kotak kecil jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Ustaz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang. Garis lunak. Ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Nah, ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustaz. Di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah. Nah, itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah. Bisa dibilang kelahiran NU 100 tahun yang lalu juga diawali dengan kesadaran akan bahaya tumbuhnya Islam radikal dan ekstrim sebagaimana dibawa gerakan Wahabi yang datang dari tanah Arab. Karena itu bila NU kembali ke semangat awal pendiriannya, NU sangat bisa diharapkan akan menjadi kekuatan utama untuk melawan paham-paham keislaman yang serba terbelakang. Para pengemban kapitalis acap kali berusaha memisahkan Islam dari para pemeluknya. Mereka sering mengatakan bahwa Islam adalah agama yang besar, tetapi kaum muslimin adalah kaum yang terbelakang. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan teroris yang kejam. Sesungguhnya, mereka adalah para pendusta. Mereka menyatakan Islam sebagai agama yang besar, sehingga layak untuk mereka anut.
Namun, di lain pihak, mereka berupaya menipu sebagian kaum muslimin dengan isu terorisme. Ketika mereka menghujat segolongan muslim yang taat dengan isu-isu keagamaan, mereka sadar sepenuhnya bahwa akidah Islam tetap terpatri dalam jiwa kaum muslimin. Bahkan, mayoritas di antaranya masih memegang kuat akidah Islamiyah. Jadi, bila mereka menyatakan kedengkiannya terhadap Islam secara terbuka, sama artinya mereka menghasut dan memprovokasi bangkitnya kaum muslimin. Selain di tataran pemikiran, NU juga mengajarkan ajaran perdamaian dalam praktek sesungguhnya. Salah satu contoh terbaik adalah tradisi salah satu organisasi kaum muda NU, Banser, menjaga gereja di masa Natal. Banser adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Dalam hampir 20 tahun terakhir, Banser ditugaskan untuk menjaga keamanan gereja di masa Natal. Tradisi ini bermula tahun 1996 di Situbondo. Saat itu terjadi kerusuhan massa yang dibumbui pembakaran salah satu gereja di Situbondo. Khawatir kerusuhan semakin parah, Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum NU segera memerintahkan Banser untuk menjaga gereja di Situbondo. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya, yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor Bansernya kayak Joko Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser njogo gereja. Apa untungnya? Jadi sebagaimana terlihat, NU memiliki semangat perdamaian dan toleransi yang luar biasa. Kini NU sudah berusia 1 abad. Kita doakan NU dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan utama yang akan membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang damai dan sejahtera. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Siapa yang memberikan ini semua? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin. Allah tidak katakan barakatun, barakatin, barokah, barokah, barokah minyak, barokah uranium, barokah batu bara, barokah dari dalam. Adapun dari atasnya hijau, cantik, indah, kayu-kayu luar biasa. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu tidak melakukan dakwah, tidak menyelamatkan ini dengan amar ma'ruf nahi munkar, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah mencabut nikmat itu? Jazaan bimakan yaksibun, balasan atas perbuatan mereka. Kalau mau menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan bangsa ini, lahirlah generasi-generasi Quran.